Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 25 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menderita rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung seorang pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul, "Siapakah aku ini?" Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kata orang, siapakah dirinya?"
Para murid kemudian menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi yang telah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi kepada mereka, menurut mereka, siapakah aku ini? Petrus lalu menjawab, engkaulah Kristus dari Allah. Saudara-saudari terkasih, semoga kita pun jika ditanyakan hal seperti itu, dengan iman kita menjawab bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dari Allah. Saudara-saudari terkasih, pada saat Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Ia tahu bahwa dirinya akan disalibkan. Namun di balik itu, Tuhan Yesus ingin agar setiap manusia juga menyadari bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, karena ada kebangkitan. Tuhan Yesus berjuang sehabis-habisnya agar setiap manusia yang menyadari bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, karena ada kebangkitan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bersabda, Mesias harus menderita. Tuhan Yesus meminta agar dirinya dikenal secara pribadi oleh para murid-muridnya. Biasanya, seseorang ketika sedang berpacaran akan bertanya kepada pasangannya, siapakah dirinya tanpa terpengaruh kata-kata orang lain. Dengan mengenal secara pribadi, itulah kesejatian hidup. Tatkala orang dikenal secara pribadi, di sana pula ada kejujuran. Demikian pula Tuhan Yesus ingin dikenal secara pribadi. Pengenalan secara pribadi itu tidak hanya menerima kebahagiaan ilahi, harus mau menerima penderitaan. Karena dikatakan dalam Injil, Mesias harus menderita. Saudara-saudari terkasih, orang Yahudi memiliki pengertian sebaliknya tentang Mesias. Bagi mereka, Mesias adalah pribadi yang besar dan berkuasa. Ia akan datang dalam keperkasaan dan gegap gempita. Kuasanya akan mengentaskan mereka dari kemiskinan dan mengganti penderitaan mereka dengan kepenuhan. Maka Mesias yang menderita, bahkan harus mati, menjadi sulit untuk dipahami oleh mereka. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam pengkhotbah hari ini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, semoga kami semakin mengenal Putra-Mu secara pribadi, yang telah menderita, wafat, dan bangkit bagi kami, seraya dengan setia mengikuti bimbingannya, menuju kepada kemuliaan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.